Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji, perkenalkan, nama saya Muhammad Aqib Maulana Wahid. Saya mengajar di SMP Tahasus Al-Quran sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025. Pada hari ini tanggal 13 November tahun 2025, saya akan melaksanakan penilaian ujian kinerja di SMP Tahasus Al-Quran kelas 7 pada materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Berdoa saya pimpin. Untuk berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Shadaqallahul adzim. Oke, bagaimana kabarnya kalian semua? Baik. Oke, baik ya. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar bisa mendapatkan bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang berkah. Allahumma amin. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ya, masuk semua. Oke, nihil ya, alhamdulillah. Ya, semoga setiap hari bisa nihil. Allahumma amin. Oke, untuk hari ini bagaimana perasaan kalian? Bahagia? Bahagia? Atau ada yang sedang sedih? Ada? Mas Rosi, perasaan kamu hari ini gimana? Bahagia ya, alhamdulillah. Mas Yogi, gimana perasaan kamu hari ini? Oke, semuanya bahagia. Oke. Nah, coba perhatikan di layar ya. Ini nanti kalian ikuti ya lagunya. Saya tak contohin dulu ya. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Bisa ya? Bareng-bareng. 1, 2, 3. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, hebat, semangat, bahagia. Saya cerdas, saya hebat, saya semangat, bahagia. Cerdas, hebat, semangat, bahagia. Tepuk tangan. Oke, sebelum memasuki pembelajaran atau materi pada hari ini,
Coba diingat-ingat kembali materi sebelumnya. Kira-kira materi sebelumnya membahas tentang apa? Ada yang bisa ngacung? Mas Fahri, materi sebelumnya apa? Perubahan wujud dan perubahan zat. Oke. Bentuk-bentuk wujud zat ada berapa? 3 apa saja? Padat, cair, dan terus perubahan-perubahan zat ada apa saja, Mas Fauzan? Yang lain bisa? Ya apa? Iya, mencair, terus mengisral, menguap, terus mengembun, menyublim. Oke, tepuk tangan untuk Mas Fahri sama Mas siapa? Samsul ya, tepuk tangan. Ya. Nah, jadi materi kemarin ya atau pertemuan kemarin, pertemuan dulu itu membahas tentang wujud-wujud zat. Wujud zat ada di 3. Apa saja? Padat, cair, dan gas. Kemudian ada perubahan-perubahan zat. Ada apa saja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal. Iya, ada 6 gitu ya. Berarti kalian siap untuk mengikuti materi hari ini. Nah, coba kalian amati kedua video di layar atau di papan tulis ya. Nah, itu ya. Video pertama dan video kedua. Oke, video yang pertama itu video apa? Menggunting kertas. Video yang kedua membakar kertas. Oke. Apakah ada perbedaan yang kalian lihat antara video pertama dan video yang kedua? Ada tidak? Ya, oke, pastinya ada. Untuk manakah yang termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia? Mana? Gambar video 1 perubahan apa? Fisika. Yang video kedua? Kimia. Oke, menurut kalian semua video pertama itu perubahan fisika, terus video kedua perubahan kimia. Coba dibuktikan, nanti saya jelaskan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dengan benar melalui percobaan dan diskusi. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan kimia dengan benar melalui percobaan dan diskusi kelompok. Terus tujuan yang ketiga pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan mana yang perubahan fisika, mana yang perubahan kimia yang terjadi pada suatu peristiwa. Nanti peristiwa yang ketika kalian praktikum ya, atau kalian melakukan percobaan dan diskusi kelompok. Nah, itu 3 tadi tujuan utama pembelajaran pada hari ini. Nah, ini nanti saya akan menampilkan video nampilkan video. Silakan masing-masing kelompok apa tugasnya? Siapkan pertanyaan yang sesuai dengan tayangan video. Kemudian yang kedua apa? Catat peristiwa-peristiwa manakah yang termasuk perubahan fisika, manakah yang termasuk perubahan kimia. Oke.
Oke ya. Sudah videonya diputar. Coba di antara kalian adakah pertanyaan untuk video di sini? Ada? Atau saya boleh tanya ya, dari video yang sudah diputar, mana saja yang termasuk perubahan fisika? Coba, coba Mas Samsul, apa perubahan fisika contohnya? Kertas yang disobek, ya, pintar, tepuk tangan. Terus ada lagi? Atau misal perubahan kimia yang ada di video. Siapa? Ya, Mas Yogi, apa? Itu perubahan apa? Oh, istana yang diinjak itu merupakan perubahan. Iya, betul. Ya, tepuk tangan. Terus ada lagi? Kayak Mas Fahri, apa? Piring yang jatuh. Piring yang jatuh, apa itu? Merupakan apa? Merupakan perubahan fisika. Ya, betul. Coba tepuk tangan. Ada lagi? Mas Samsul lagi, ya, monggo. Kayu yang dibakar menjadi abu merupakan perubahan apa? Perubahan kimia. Ya, betul. Tepuk tangan. Terus siapa lagi? Pintar, Mas Hanzul. Siapa? Yaitu perubahan apa? Perubahan kimia. Betul apa salah? Ya, coba nanti kita buktikan ya setelah pemaparan materi dari saya. Oke. Jadi nanti, tadi yang kalian jawab itu coba betul apa salah. Tadi saya bilang betul, tapi coba dibuktikan. Saya akan menjelaskan tentang materi perubahan fisika dan kimia secara detail. Oke. Nah, ini silakan perhatikan. Jadi yang namanya perubahan fisika, sambil dicatat ya, barangkali nanti ada soal. Jadi yang namanya perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi apa? Pada bentuk dan ukuran suatu zat. Terus tidak menghasilkan zat baru. Ciri-ciri sebuah perubahan itu dikatakan perubahan fisika. Yang pertama apa? Tidak menghasilkan zat baru. Terus jadi kalau sudah berubah itu bisa kembali ke semula. Terus yang ketiga, ya itu tadi perubahannya hanya kelihatan dari mata ya, tidak terjadi reaksi kimia. Itulah yang disebut perubahan fisika. Oke, selanjutnya, nah ini contoh-contohnya. Yang pertama ada perubahan fisika karena perubahan wujud zat saja. Sebuah es batu yang membeku ketika terkena suhu panas otomatis akan meleleh atau mencair. Nah, ini sama ini zatnya sama apa beda? Sama-sama apa? Iya, pintar, sama-sama air. Walaupun berubah wujudnya dari padat menjadi cair, tidak menghasilkan zat baru atau sama-sama air. Pintar. Terus sampingnya ada contoh apa? Butiran beras yang ditumbuk menjadi tepung beras. Apakah berubah wujudnya? Menghasilkan zat baru? Tidak apa? Tidak ya. Zatnya masih sama, cuman berubah ukurannya menjadi kecil. Itu contoh perubahan fisika. Yang kedua, perubahan secara kimia.
Perubahan secara kimia adalah perubahan suatu zat yang menghasilkan zat baru. Jadi dari zat A, kalau berubah secara kimia menjadi zat B. Paham ya? Nah, ciri-cirinya kalian perhatikan. Yang pertama, pasti membentuk zat baru. Yang kedua, tidak bisa kembali ke semula. Iya, tidak seperti tadi ya, dari batu bata dipecah menjadi tanah liat. Kalau ini tidak bisa kembali ke semula. Oke, nanti ada contoh-contohnya. Proses jadi perubahan secara kimia itu ditandai dengan proses pembusukan. Contohnya apa ini? Iya, apel yang membusuk. Jadi apel yang aslinya segar kemudian membusuk, berubah warna dan mengkerut. Bisa kembali lagi ke apel segar apa enggak kalau sudah busuk? Tidak bisa. Ya, proses pembusukan bukan hanya apel, macam-macam buah, macam-macam sayuran, macam-macam hewan kalau mati busuk. Nanti apa kalau hewan mati busuk? Jadi sisa tulang. Bisa kembali ke hewan hidup lagi enggak? Tidak bisa. Lah itu ya, perubahan kimia itu ditandai proses pembusukan. Nah, ini satu, proses pembakaran, dua, proses pembusukan, tiga, proses fermentasi, terus yang keempat apa? Proses perkaratan, terus yang kelima proses pemasakan. Itu contoh-contoh atau indikator perubahan secara kimia. Kira-kira kalau sudah coklat bisa kembali ke putih lagi apa enggak? Enggak bisa. Kalau sudah berkarat bisa kembali ke semula apa tidak? Tidak, kecuali dicat ulang. Terus ini ya, terjadi perubahan warna. Yang sebelum digoreng awalnya warnanya putih, sesudah digoreng menjadi warna. Nah, itu perubahan warna itu menunjukkan bahwasannya ada perubahan kimia, menunjukkan bahwa perubahan tersebut merupakan perubahan kimia. Pintar. Nah, sampailah pada tahap berdiskusi dan bereksperimen. Ya, ini semuanya sudah saya kelompokkan ya, sesuai dengan asesmen kognitif ya, asesmen kognitif awal. Jadi kalian sudah dikelompokkan berdasarkan penilaian awal ya. Jadi saya akan membagikan sebuah LKPD, masing-masing kelompok dapat satu. Ini saya bagikan terlebih dahulu. Langsung ditulis kelompoknya. Sekiranya cok. Baking soda, botol, naruh lilin, korek, dan apa yang kurang? Balon. Ya, itu nanti dibaca, ada langkah-langkahnya mas. Ya nanti. Itu apa lagi? Perhatikan. Di depan ada identitas, silakan diisi nama-nama anggota kalian, kemudian kelompok berapa. Terus silakan dibaca mulai dari awal ya. Mulai dari awal. Di situ ada 2 percobaan. Ya, yang menggunakan lilin dengan menggunakan soda. Nanti ya, barangkali ada yang kesulitan atau yang perlu ditanyakan, silakan tanya ke saya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, apa Mas Akbar? Kelompok diisi apa? Ya nanti perubahan. Jadi nanti ada sebuah proses yang terjadi. Lah itu nanti disebut perubahan fisika apa kimia kayak gitu. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Kayak mengalir nanti kalau sudah praktek barangkali ada kesulitan silakan ditanyakan ke saya. Oke. Untuk praktikumnya ya bismillah dulu ya. Nanti silakan praktikum dilaksanakan, dikerjakan. Silakan.
Jadi bisa dimulai dari ini penyalaan lilin dulu ya, sesuai dengan ya. Dilihat itu cara-caranya. Ya, bisa dimulai penyalaan lilin, kemudian diamati perubahan apa saja yang terjadi. Ya, ditulis sesuai dengan pertanyaan. Nah, ini dibaca dulu. Ya, baca. Iya. Dia dibaca terus ada pertanyaan. Dari lilin dulu, Jadi yang di sini, Ini dibaca dulu, iya. Sebenarnya di sini. Nah, perubahan apa yang terjadi, terus kelompoknya perubahan apa, fisika apa kimia, kayak gitu. Sama kayak gitu. Kalau ini nanti ini praktikum ini suka, ya. Jadi ada dua percobaan ya Mas, lilin sama suka. Coba ini cukanya dibuka. Saya bebas, saya gini aja. Ya sesuai yang ada perubahannya. Misal cuma yang ditemukan cuma dua ya dua aja. Nanti kan dipresentasikan. Di potes. Disimpulkan ya, disimpulkan. Siap. Nanti yang mewakili 3 anak aja yang maju. Gimana? Yang sudah siap, ayo. Waktunya sudah habis. Ayo. Siapa? Kelompok 2 siap ya. Kelompok 2 siap ya. Ya, silakan maju. Awali yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perhatikan. Salah. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil yang lain diskusi maju, yang lain kelompok. Ya. Saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky. Cepat. Dan saat di samping saya Muhammad Fatul Alam, yang sampingnya lagi Muhammad Andika Wijaya. Permasalahan 1, perubahan yang terjadi sumbu yang terbakar, termasuk perubahan kimia. Yang kedua, perubahan warna pada sumbu, termasuk perubahan kimia. Yang ketiga, lilin yang meleleh, termasuk perubahan fisika. Yang keempat, perubahan suhu pada sumbu, termasuk perubahan kimia. Terus? Balon yang mengembang karena campuran soda kue dan juga menghasilkan gas sehingga balon itu mengembang. Ada yang mau ditanyakan? Tanyakan katanya? Ada? Tidak ada? Oke, coba kalau tidak ada saya yang tanya. Tadi ya kalian sudah melakukan percobaan. Coba tadi yang terjadi perubahan apa saja yang ada pada proses pembakaran lilin? Yaitu perubahan yang terjadi sumbu yang terbakar. Terus? Ya, perubahan warna pada sumbu. Tadi perubahan kimia. Terus? Kedua, perubahan warna pada sumbu termasuk perubahan kimia. Terus? Ketiga, lilin yang meleleh termasuk perubahan fisika. Perubahan suhu pada sumbu termasuk
perubahan kimia. Oke ya, saya simpulkan tadi yang dipaparkan kelompok 2 katanya dalam proses pembakaran lilin ada perubahan. Yang pertama perubahan sumbu itu pembakaran sumbu itu merupakan perubahan kimia. Terus yang kedua tadi ada lilin yang meleleh itu perubahan fisika katanya. Terus kemudian ada perubahan warna pada sumbu katanya itu merupakan perubahan kimia. Setuju? Setuju ya? Oke. Kalau setuju silakan diakhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Cukup ya? Karena waktunya tidak cukup, hampir selesai. Nanti presentasi akan dilakukan minggu depan. Oke ya? Siap? Siap. Oke. Coba ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa? Cung. Yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Cung. Ada? Ada? Coba, kalau tidak ada, coba saya tanya, apa perubahan fisika? Iya, kalau perubahan kimia? Ya, menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya apa saja? Terjadi perubahan suhu, terus terjadi perubahan warna, terus timbulnya gas, terus apa lagi? Endapan, terus fermentasi. Pinter. Jadi saya simpulkan bahwasanya perubahan fisika itu yang berubah cuman bentuk dan ukurannya saja dan tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan fisik kimia itu menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya terjadi endapan. Terus apa lagi? Terjadinya perubahan warna, terus terjadi timbulnya gas, terus timbulnya endapan. Karena pembelajaran sudah selesai, coba silahkan kalian mengisi refleksi. Ya, mengisi refleksi. Ya, nanti saya bagi satu-satu. Silakan ditulis jawabannya ya, sesuai dengan perasaan kalian. Yang pertama, bagaimana perasaan Anda atau kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Terus yang kedua, hal apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? Terus apa? Apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Ya, silakan dijawab ya. Iya Mas, dijawab ini sesingkat mungkin atau terserah kalian. 1 menit. Ya, berkelompok dikumpulkan dulu biar tak ambil cepat. Nama dulu, kasih nama. Oke ya, kasih nama udah. Oke ya. Kalau sudah hadap sini semua. Oke. Alhamdulillah ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah mengikuti pembelajaran saya pada hari ini. Semoga yang kalian dapatkan yang saya ajarkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Allahumma amin. Untuk materi berikutnya nanti dilanjut dengan presentasi dulu yang tadi belum maju, kemudian dilanjut tentang materi tentang kerapatan zat. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, mohon maafkan. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.